Kita lagi dapat ujian dari pagi sampai sore, nggak ada yang order kita, nggak ada yang manggil kita. Tapi jangan pernah putus asa. Tatkala seseorang sudah mendapatkan nilai titik kejenuhan, maka satu manusia di padang mahsyar, satu matahari di atas. Kalau di dunia matahari dingin, matahari depan store, mall matahari dingin. Kita masuk ke matahari belanja sempat tuh. Nanti di yaumil kiamah, satu orang satu. Siapa yang bisa nyelamatin kita? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Di sini Al-Bagir ingin membahas tentang hadis yang kedua. Yang kemarin kita tentang bab rahmat, kasih sayang Allah. Yang sekarang di dalam hadis yang kedua dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa radhahu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru rajiyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru raji rahmatullah ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abad. Dosa dengan berarti dia telah memenangkan hawa nafsu. Setiap orang yang berdosa memenangkan hawa nafsunya, tapi di sini dikatakan seorang yang durjana mengharapkan rahmat Allah. Orang ahli maksiat, orang yang selalu berbuat dosa, tapi mengharap rahmat atau kasih sayang Allah. Saat kita berbuat dosa, ingat nggak kita sama Allah? Ingat nggak? Kita niat mau bikin dosa, ingat nggak sama Allah? Tapi di sini ada orang yang fasik, berbuat dosa itu berkesinambungan. Mulai dosa yang kecil, lama-lama kalau ditumpuk menjadi besar. Tapi dia mengharapkan rahmatnya Allah. Walaupun dia berbuat fasik, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih dekat dengan Allah. Orang yang berbuat dosa, orang yang fasik, ahli maksiat, ngaku beriman, tapi dia ingin merasakan kedekatannya kepada Allah, mengusahakan diri untuk berdekatan dengan Allah. Daripada orang yang rajin beribadah, nih dengerin, daripada orang yang rajin ibadah yang terputus asa. Jadi setiap manusia jika dia putus asa, maka orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah. Maka setiap manusia ini nggak boleh putus asa. Apapun yang dituju itu akan harus dijadikan satu hasil yang baik. Apalagi di dalam nilai agama. Kita punya usaha, Allahumma, kita tukang ojek, contoh, kita tukang ojek, urusan kita berarti keluar dari rumah mencari rezeki. Subhanallah, Allah kasih tes kita di sama Allah. Kita lagi dapat ujian dari pagi sampai sore, nggak ada yang order kita, nggak ada yang manggil kita. Tapi jangan pernah putus asa. Tatkala seseorang sudah mendapatkan nilai titik kejenuhan, maka haraplah diri kita kepada Allah. Harapan yang paling baik hanya kepada Allah. Gak boleh kita jadi manusia yang putus asa, ini gak diperbolehin sama Allah. Kenapa? Nanti habis ini ada kisah. Allahumma, tatkala dia bersungguh-sungguh, maka akan Allah berikan dengan apa yang kita butuhkan. Kita butuh rezeki dari mulai pagi sampai malam, sampai sore belum dapat orderan. Begitu sore, Allahumma dikasih rezeki yang nutupin dari pagi sampai sore. Alhamdulillah. Sadar nggak kita kalau di situ bakal ada sesuatu?
hikmah yang Allah bakal berikan kepada kita. Di dalam nilai ibadah nggak boleh kita putus asa. Ya Allah, saya sudah coba ibadah, saya sholat, saya ngaji, saya berdoa, sampai ini hari doa ini nggak dikabuli. Betul nggak? Betul nggak? Hari ini ada rezekinya. Dapat rezeki nggak hari ini? Belum tentu karena doa kita. Bisa jadi doa buyut kita, doa orang tua kita, doa nenek kita, kakek kita, semua yang dicurahkan rezeki kepada kita itu ulahnya mereka. Doa mereka. Kenapa? Orang yang berdoanya penuh dengan keikhlasan dan keyakinan. Kalau kita kan ngerjain sesuatu kan nggak pakai yakin, segala ya karena kewajiban aja. Gitu. Dan di sini di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam terdapat seorang yang fasik, yang berbuat dosa berkesinambungan, lalu beliau mewasiatkan dirinya kepada keluarganya. Wahai keluargaku, jika aku mati, bakar jasadku, katanya. Bakar jasad. Lalu abunya itu dibuang di tengah lautan. Pas angin lagi kencang, katanya. Ini wasiat. Ini wasiat. Tatkala saat di mana semua masyarakat begitu dia meninggal nggak mau disolatin, nggak mau disolatin, nggak mau dikafani, nggak mau diurusin, dikuburin, nggak mau. Sampai akhirnya ini jenazah dibuangnya ke perambak, tempat kumpulan sampah, dibuang ke perambak. Saking nggak ada mengurusin. Kenapa? Ini orang bejatnya luar biasa, bikin dosanya luar biasa. Tapi subhanallah, tatkala mengirimkan firman kepada Nabi Musa, ya Musa, datangi kampung tersebut, terdapat satu jenazah yang dibuang di tempat sampah. Allah mengutus Nabi Musa. Nabi Musa dengan karena perintah Allah didatangi kampung tersebut. Begitu didatangi kampung tersebut, ditanya sama masyarakat, ada nggak jenazah yang dibuang? Ada. Kenapa wahai Nabi Musa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memandikan, diperintahkan oleh Allah untuk mengkafani. Yang ketiga, aku disuruh untuk menyolatinya. Yang keempat, aku wajib untuk mengubur. Wahai Nabi Musa, tahukah kau manusia ini? Ini manusia yang ahli maksiat, tukang bikin dosa. Kami nggak mau mengerjakan. Kenapa? Karena orang tersebut jauh dari Allah. Manusia bisa itu nilai orang lain, betul. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hati-hati. Ada sahabat mengatakan, murid dari Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam, ada dua orang yang baik, namun dia tidak ibadah kepada Allah. Ada orang yang ibadah, tapi dia nggak baik. Keduanya yang mana yang paling baik? Apa kata Imam Syafi'i? Kedua-duanya manusia yang baik. Kok bisa? Kalau orang ibadah dikata baik masih makul, masih masuk di akal. Tapi ini orang yang ibadah tapi berbuat nggak baik. Kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah berikan hidayah karena ibadahnya dia kepada Allah. Lalu buat orang yang nggak ibadah tapi berkelakuan baik, apa kata Imam Syafi'i? Mudah-mudahan diberikan hidayah karena kebaikannya sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i, orang lain lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Hati-hati ayyuhal hadirun. Nggak bisa kita ngelihat orang kalau badan penuh sama tato, rambut gondrong, wah penjahat, nggak bisa. Kita nggak tahunya dia duluan yang masuk surga dibanding kita. Jangan melihat seseorang itu dari casingnya. Kita lihatlah casing bisa diganti, betul. Casing mah bisa dibeli, tapi yang pasti akan selalu menempel iman, ketakwaan, setiap hati yang selalu ingin dekat kepada Allah, maka dia yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Lalu Nabi Musa datang, dilihat betul jenazahnya ada di tumpukan sampah. Diambil sama Nabi Musa, dimandiin, dikafanin, dikuburin, disolatin. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa juga penasaran, nanya sama Allah, ya Allah,
ini benar perkataan dari masyarakat, betul wahai Musa, kata Allah. Apa yang diceritakan oleh mereka itu adalah kejujurannya, bahwa sesungguhnya orang tersebut orang yang ahli maksiat di hadapanku, kata Allah. Lalu bagaimana wahai Rabbi? Apa tempat di mana engkau berikan manusia tersebut di tempat? Apa jawaban Allah? Aku letakkan di dalam surga Firdausul A'la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa orang ahli maksiat ditaruh di dalam surganya Allah? Ternyata orang ini pernah berdoa kepada Allah cuma minta 3 dari Allah. Ya Allah, kata si jenazah ini sebelum dia wafat, ya Allah, aku sadar aku manusia yang penuh dengan dosa. Aku yang selalu membuat dosa di hadapan-Mu ya Allah. Tapi sungguh aku tidak bisa melawan hawa nafsuku, melainkan iblis dan kemaksiatan yang menempel kepadaku. Seandainya aku harus memilih, aku akan berontak dari itu semua sehingga aku dapat menggiring hawa nafsuku. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di hati. Ada di hatiku, katanya. Doa yang kedua, ya Allah, aku senang duduk bersama orang-orang saleh dengan wali-wali-Mu ya Allah. Maka dari itu jika ada orang ahli maksiat dan orang soleh, aku lebih menghargai orang soleh, dan aku pasti akan melayani keinginan orang soleh tersebut. Aku akan jauhi orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Yang ketiga doanya apa? Wahai Rabbi, sesungguhnya aku dicintai oleh para wali min awliyaillah, para orang-orang soleh yang selalu membuat dia gembira. Jadi kehadiran dia itu bikin senang para orang-orang soleh. Pak, Bu, maaf, seandainya kita bukan orang yang berilmu, kita bukan orang yang alim, orang yang soleh, minimal kita deketin orang-orang soleh. Di kampung kita para alim ulama, para kiai hidupnya selalu dengan kitabnya, dengan pikirannya, dengan ilmuannya. Hibur mereka. Kenapa? Itu ladang pahala buat kita di yaumil qiyamah. Habib Bagir, Habib Muhammad lagi susah, senang. Kalau bisa disawel. Habib Muhammad, insya Allah mudah-mudahan cepat diberikan kendaraan, amin. Roda 4, amin. Terserah atasnya merek apa, terserah. Yang penting bisa jalan, amin. Ya Rabbal Delman. Mudah-mudahan Delman. Ini Habib Muhammad. Kalau tadi nggak usah naik mobil. Habib Bagir nggak usah naik mobil, minta dibeliin Delman katanya. Ya Allah, mudah-mudahan dua-dua ini diberikan keberkahan sama Allah. Deketin orang-orang saleh. Kenapa? Karena itu suatu poin penting dan amaliyahnya tidak akan mendapatkan satu batasan pahala di sisi Allah. Batasan pahala itu besar, gak ketemu kita batasan. Bikin senang orang, pahalanya luar biasa. Tapi ibadahnya dijalani. Jangan tiap hari bikin senang orang, tapi ibadah kagak, kan PA. Keluar. Lalu yang ketiga apa? Aku sesungguhnya dicintai oleh orang-orang saleh. Wali ini senang denganku. Jika engkau ya Rabbi memasukkan aku ke dalam neraka, demi Allah, syaitan, iblis, hawa nafsuku akan bertepuk tangan gembira, para walimu akan bersedih di hadapanmu. Apa jawaban Allah? Ya wahai hambaku, maka aku kabulkan segala permintaanmu, maka aku masukkan engkau agar para wali-waliku, orang-orang saleh lebih bergembira tatkala saat engkau memasuki dalam surga Allah Subhanahu. Tuh lihat rahmatnya Allah luasnya, kasih sayang Allah luas. Kita maksiat Allah murka, iya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian bermaksiat kepada Allah, cepat bertaubat kepada Allah. Jika kalian kembali lagi bermaksiat kepada Allah, maka cepat-cepat bertaubat kembali kepada Allah. Sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita kan kembali ya, kita lebih bosan taubat dibanding maksiat. Bukan orang kaya, kan bukan. Orang sana yang begitu mah. Dia tanya aslinya orang mana lu? Kali ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ya sama-sama kita gapai rahmatnya Allah. Ambil keistimewaan kasih sayang Allah, kita harus ambil. Kenapa? Rahmat Allah inilah yang menentukan kita baik buruk dunia akhirat, rahmatnya Allah. Apalagi Allah memberikan kita
keridhaan, maka aman. Bagaimana cara menggapai rahmat Allah? Salatnya jangan ditinggal, baca Quran walaupun satu ain, diusahain. Kehidupan kita cukup dengan kesibukan dunia. Ingat, jika kesibukan dunia sudah masuk dunia di dalam hati kita, akhirat kita jauhi, rugi kita. Kenapa? Karena akhirat ini gak kekal. Yang kekal mana? Dunia ini gak kekal. Yang kekal mana? Akhirat. Hati-hati. Bawalah keindahan dunia, bawa kenikmatan dunia di dalam ibadah untuk masuknya kita ke dalam surga. Kenikmatan kita di akhirat. Ini coba kita dengar tadi Habib Bagir. Habib Bagir mengatakan satu manusia di pada mahsyar, satu matahari di atas. Kalau di dunia matahari dingin, matahari departemen store, mall matahari dingin. Kita masuk ke matahari Belanda sempat tuh. Nanti di yaumil kiamah satu orang satu. Siapa yang bisa nyelamatin kita? Allah. Siapa yang bisa nyelamatin kita? Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana seseorang akan mendapatkan rahmat Allah jika rahmatnya yang telah dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah berikan titelnya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekatkan diri kita yang lebih dulu disayang oleh Allah. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Terus berikan, curahin kasih sayang kita. Kalau boleh dibilang, yang namanya cinta itu kan harus ada pengorbanan, betul? Bohong kalau bilang sayang, kalau dirinya nggak pernah mau keluar modal, betul nggak? Nih buat jomblo-jomblo sejati. Aja. Mang Jajab ada nggak Mang Jajab? Hah? Absen ya, absen. Tuh coba kita lihat. Buat yang para belum menikah, kalau orang mau nikah, yang pertama kalau sudah ada tujuan siapa yang kita pengen, itu berkorban luar biasa. Contoh aja yang dapat perempuan orang Majalengka. Betul nggak Jai? Asli Papua. Hah? Asli Papua. Oh belum dapat, belum lahir ya orangnya ya. Amin. Calonnya belum lahir katanya. Contoh lagi, ada laki-laki, saya mau tanya sama AA, kalau seandainya kita punya calon kita tinggalnya di Luragung, dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Demi cinta jadi dekat nggak? Kalau dekat, duit nggak ada, bensin beak, Ngoprek. Naik truk. ngompreng bisa jadi. Betul nggak? Demi cinta. Allahumma begitu lagi hidup gak punya duit di kantong tinggal 25.000. Duit di kantong tinggal 25.000. Neng apa? Assalamualaikum A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Neng. Lagi puyeng dengar suara orang yang kita sayang, hilang puyeng. Kayak ibarat minum obat lu nggak tahu mungkin sepabrik, sembuh langsung. Kenapa? Karena orang yang kita yang kita tunggu ini orang nelfon nih, mudah-mudahan nelfon. Nggak taunya nelfon mau nyusahin. Udah nelfon mau nyusah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.